Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat nih pagi-pagi, Pak. Apa gerimis? Saya kasih pantun dulu dah. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Cakep gitu dong. Bapak Ibu yang jawab salam, saya doakan bisa pergi haji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Sebelum materi ini saya lanjutkan, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, apakah di usia seperti kita ini Ibu Bapak sudah menyiapkan tiket ke surga? Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya yang kedua, apakah di usia kita sekarang ini kita sudah memilih pintu surga mana yang kita akan masuki? Nah, itu yang saya mau bahas hari ini, Pak. Ternyata ketika orang memasuki usia 40, kata Rasulullah, Anda sudah harus bisa memilih pintu surga mana yang mau dimasuki. Jangan sampai begitu sampai depan pintu surga, nama kita tidak terdaftar di situ. Kita masuk ke dalam pintu babus sedekah, cari nama kita. Kata malaikat yang jaga, lo pelit sih. Nggak ada nama kita. Geser sedikit, ada pintu namanya babus sajad, tempat orang-orang yang tahajud. Tuh cari nama kita tuh, di antara miliaran nama manusia, nggak ada nama kita. Apa kata malaikat yang jaga? Lo keblok sih. Minggir lagi, kita tanya, cari lagi di Babur Royan. Babur Royan itu pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Cari nama kita, tidak ada juga. Ternyata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu pernah mengumpulkan para sahabat, dan Rasulullah bertanya seperti pertanyaan saya tadi, apakah kalian sudah menyiapkan, sudah bersiap-siap, sudah tahu pintu surga mana yang mau dimasuki? Orang yang pertama menjawab adalah Bilal bin Rabah. Kata Bilal bin Rabah, ya Rob, saya belum menyiapkan ya Rasulullah. Harus menyiapkan dari sekarang. Mau masuk pintu mana kau Bilal? Babus sedekah? Masya Allah ya Rasul, saya orang miskin ya Rasulullah. Nggak mungkin lah rasanya saya masuk babus sedekah. Untuk makan aja susah. Ya sudah babus saja, tempat orang-orang yang saya tahajud. Apalagi itu ya Rasulullah. Paginya saya bekerja, memecah batu. Bilal itu kerjaannya memecah batu, tukang bangunan, Pak. Pekerjaan sambilannya. Pekerjaan intinya adalah muazin. Nggak digaji zaman itu. Di Al-Iwan mau digaji kali ya. Di zaman itu nggak digaji. Bilal nangis, Pak. Bu, Bilal nangis. Tetapi ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah kasih kabar gembira pada Bilal. Wahai Bilal, aku mendengar suara sendalmu di surga. Itu suara sendalnya namanya bakiak, Bu. Jadi Bilal tuh kalau jalan terdengar sampai ke depan sana. Bakiak tahu kan? Suara sendalmu terdengar di surga. Artinya kamu tercatat sebagai penduduk surga. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau unggulkan? Apa ya Rasulullah ya? Aku tidak pernah batal wudhu ya Rasulullah. Nah, itu yang membuat kamu masuk surga. Wahai sahabat-sahabatku yang lain, contoh Bilal ini. Pilih satu ibadah unggulan untuk tiket kita masuk pintu surga. Umar 7 tangan. Ya Rasulullah,
Aku ingin masuk babu sedekah. Akan kuinfakkan semua kebun-kebun kurmaku. Toib, bagus kata Rasulullah. Ada satu sahabat yang semua pintu surga masuk buat dia semua. Siapa dia? Siapa yang tahu? 50.000. Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, Abu Bakar akan masuk ke semua pintu surga. Semua pintu surga menggapaikan tangannya buat Abu Bakar. Karena Abu Bakar pernah ditanya oleh Rasulullah, siapa yang hari ini sudah sholat jenazah? Saya ya Rasulullah. Terus Abu Bakar kerjaannya setiap hari nyari orang yang meninggal, dia ikut sholat di situ, Pak. Oh. Siapa yang hari ini sudah menghatamkan Quran? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menginfakkan uangnya sekian ratus juta? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar sendiri. Siapa yang hari ini sudah ibadah saum? Saya ya Rasulullah. Makanya Abu Bakar akan dipanggil dari semua pintu surga. Kita mah gak usah begitulah Bu ya. Satu aja ibu pilih. Ya, ibu-ibu senang sholat duha. Insya Allah masuk dalam pintu babus sholat. Ada ibu-ibu yang senang setiap hari Jumat bikin kue. Ya Bu ya, bikin kue. Dikumpulin depan masjid. Diambil oleh orang-orang, anak-anak keluar. Ibu akan masuk dalam pintu babus sedekah. Bapak-bapak ada yang rajin, jam 3 sudah bangun. Dia minta pada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Bapak itu akan masuk dalam babus sajad. Orang-orang yang, apa kata Allah? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya orang-orang yang bertahajud di sepertiga malam, dia akan diberi tempat yang mulia, maqamam mahmuda, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya lihat ini wajah-wajah tahajud semua nih. Iya nih, nggak ada satupun yang nggak tahajud saya lihat ini. Karena kalau nggak tahajud nggak akan datang ke tempat ini, Pak. Betul, Pak? Dan ini juga calon-calon masuk babul ilmi, pintu orang-orang yang senang menuntut ilmu. Kalau tidak, dia tidak akan duduk di depan saya ini. Mencintai tausiah-tausiah. Amin ya Rabbal. Oke, kita lanjut, Pak. Manajemen kehidupan. Kita sudah bahas ya, berapa bulan yang lalu, psikologi kematian. Rasanya ketika kita sudah membahas psikologi kematian, bahwa tidak lagi kita takut mati, tapi juga tidak terlalu berani untuk mati. Ya kan? Apa tuh mati? Pulang. Betul? Siapa yang gak suka pulang hari ini, Pak? Kalimat yang paling populer hari ini, mendekati bulan puasa, kalimat pulang ya. Pak, mau pulang nih, Pak? Pulang nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak PPKM, Pak. Gitu. Pulang. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Raji'un itu pulang artinya. Siapa manusia yang tidak suka pulang? Itu bahasan kita bulan lalu. Hari ini kita bahas tentang manajemen kehidupan, ikhtiar mengelola sisa usia. Ini sisa usia kita, Pak. Kalau yang hari ini usianya 64 tahun, Allah takdirkan entah berapa bulan lagi, berapa hari lagi, insya Allah berapa tahun lagi. Saya berkali-kali ulang-ulang di sini, kalau mau mengikutin Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, 63 tahun 4 bulan. Kalau ada di sini yang udah 63 tahun, insya Allah 4 bulan lagi. Ayo kita kelola yang 4 bulan itu, Pak. Jangan disia-siakan. Kita kelola, kita pilih pintu surga yang kita mau masuk yang mana. Ini saya mau kasih resepnya. Ini tausiah bukan hanya buat Bapak Ibu sekalian, buat saya juga, Pak. Usia saya hari ini 57 tahun. Kalau mau ngikutin Rasulullah, alhamdulillah masih agak lama dikit. Saya masih bisa ngikutin Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini Allah panjangkan usia kita. Agar kita bisa membasuh semua dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Rabb. Oke? Kita masuk pada episode pertama dulu. Ya. Kata Rasulullah kepada sahabat, kalau kamu hidup harus punya target. Apa targetmu? Target kita yang pertama adalah alladzina tatawaffahumul malaikatut thayyibin. Malaikatut thayyibin. Target kita yang pertama adalah kalau kita wafat nanti kita disambut oleh malaikat. Gimana caranya itu? Malaikat berkata kepada kita, yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannah. Welcome, selamat datang. Begitu, Pak. Saya baca bukunya Ibnul Qayyim Jauziyah.
perbedaan sambutan malaikat terhadap orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, Pak, begitu dimakamkan, dikubur, Bu, 7 langkah. Hadisnya begitu ya. 7 langkah orang yang mengantar itu pergi, Pak. 7 langkah, maka datanglah malaikat. Tapi wajahnya wujuhu yaumaidin na'imah. Wajahnya penuh dengan senyuman. Kira-kira, Pak, ini kalau saya gambarkan, malaikat tuh bilang begini. Ahmad, apa kabar? Tuh, enak nggak Pak kalau malaikat bilang begitu? Kabar baik. Anda siapa? Saya malaikatut thayyibin. Saya malaikat yang ditugaskan Allah untuk menemani kamu. Apa kabar kamu? Alhamdulillah. Ini di mana ya? Ini di alam barzah. Oh, ini alam barzah. Kata orang katanya sempit. Ini enggak lega. Nah, kira-kira begitu, Pak. Kata orang katanya gelap. Kok ini enggak lega nih? Karena kamu jamaah al-ikhwan. Karena kamu sering dengerin tausiah di al-ikhwan. Karena kamu sering sholat subuh di al-ikhwan. Jadi kuburan kamu seperti ini. Dan aku pun berwajah yang tampan seperti ini. Allah Karim, kamu toh malaikat. Ya Allah, kenalan dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu digambarkan oleh Abdul Qayyim Jauziyah. Enggak buru-buru nanya man rabbuka, tidak. Ditanya dulu, kamu wafat usia berapa? 67 kayaknya. Saya sakit kanker. Oh gitu ya, Masya Allah. Man rabbuka. Baru tanya, Pak. Jawaban kita apa? Gitu aja ditanya. Allah lah Tuhan saya mah. Kira-kira begitu, Pak. Karena Ibnu Qayyim menjawabnya, engkau akan menjawabnya dengan happy, dengan santai katanya. Tidak seperti gambarannya buku kecil yang kita baca dulu, Pak. Dulu kita pernah baca buku ya. Buku Si Soleh dan Si Karma. Siapa yang pernah baca itu? Si Soleh dan Si Karma. Man rabbuka? Itu pertanyaan buat orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, kata Ibnul Qayyim Jauziyah, dengan santai dia bertanya. Wa man nabiyuka? Nabi ditanya. Nabi Muhammad lah nabi saya mah. Udah pasti Muhammad Rasulullah dambaan saya. Di mana kita bisa ketemu dengan dia? Dengan beliau. Nanti aku antar. Kau berjumpa dengan Muhammad. Aku antar nanti, tenang aja. Oke dah kalau gini. Pertanyaannya kata Ibnu Qayyim Jauziyah tidak tuntas. Karena malaikat tahu ini orang yang beriman. Ayo saya antar kamu berjumpa dengan saudara-saudaramu yang beriman. Yang benar nih, iya. Artinya apa? Orang beriman ketika di alam barzah dia reoni. Sekarang saya mau tanya, siapa yang gak suka reoni, Pak? Kalau ada undangan reoni kita udah rambut putih aja udah kita itemin, Pak. Saking senangnya. Bener, Pak? Target kita yang pertama, kita dapat say hello dari malaikat. Bagaimana caranya? Oke? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, target yang kedua. Target yang kedua adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya, akhir hidupnya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Jangan hiraukan, Pak ya. Kalau ada yang ceramah bilang masa masuk surga aja pakai la ilaha illallah pakai masuk surga, itu di YouTube udah ada tuh. Profesor Dr. Fulan lah itu yang mengucapkan. Ini hadis sahih, Pak, Abu Daud. Bagaimana caranya? Ini target kita yang kedua. Lazimkanlah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, orang itu mati, orang itu wafat sesuai dengan kebiasaannya. Nah, ini yang saya maksud, Pak. Fi jannati samaniyati abwaba. Surga itu ada 8 pintu kata Rasulullah. Dalam hadis Bukhari 3257. Di antaranya ada yang di pintu disebut Ar-Royan. Orang-orang yang puasa itu masuk Ar-Royan. Orang yang lain nggak ada yang bisa masuk itu. Hadis ini turun asbabul wurudnya ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Rasulullah bertanya, kalian udah menyiapkan pintu surga belum? Kalau yang rajin puasa masuklah babu Ar-Royan. Makanya pertanyaan saya tadi, bapak-bapak sekalian, ibu sudah menyiapkan pintu surga belum? Udah pilih belum? Nanti di rumah ngobrol sama bapak ya, Bu ya. Bapak juga begitu sama istri, mama udah milih pintu surga belum? Mama mau milih pintu babu sedekah. Silahkan, setiap Jumat dia bikin kue gitu ya. Sambil ngomong sama Allah, ya Allah, bukain pintu babu sedekah ya Allah. Saya mau bikin kue, bawaan ya Allah. Pakai sambal biar enak, orang sholat
sholat Jumat. Ya Allah, saya mau bikin nasi uduk ya Allah, untuk hari Minggu kajiannya Ustadz Jajuli ya Allah. Ada yang nggak bikin nasi uduk hari ini? Oh, itu pintu surga itu. Besok bikin bulan depannya sebelum Ramadan bikin. Nah, ini buat orang-orang yang kajian di sini ya Allah. Bapak juga ngobrol sama ibu, mama, bapak akan masuk pintu yang berbeda sama mama. Pintu mana Pak? Bapak mau masuk pintu babut tahajud. Bapak akan bangun di jam 3 Pak. Bapak gak bakalan Pak masuk babut tahajud. Kenapa? Alarmnya 4 kali. Alarm pertama bunyi, matiin. Alarm kedua bunyi, matiin. Alarm ketiga bunyi, matiin. Yang keempat baru bangun, udah jam 4. Di toiletnya setengah jam. Begitu keluar toilet udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kapan mau tahajud? Mulai dari sekarang. Wa minal laili fatahajjat bihi. Kita pilih. Oke Bu, setuju? Kita pilih mau masuk pintu surga yang mana. Ini asbabul wurus dari hadis ini adalah ketika Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat. Kenapa? Semua itu bisa kita capai melalui apa? Nih, melalui habit, melalui kebiasaan. Orang yang memiliki habit, orang yang memiliki kebiasaan, dia akan bisa memasuki surga dengan pasti, insya Allah. Lihat hadisnya, kita lihat. Setiap hamba akan dibangkitkan dan akan diwafatkan berdasarkan kondisi meninggalnya, kebiasaannya. Ayyamut, kata Rasulullah, meninggalnya di atas kebiasaannya yang dia jalani sehari-hari. Sedang apa dia? Sedang sedekah, dia akan wafat dalam keadaan sedang sedekah. Sedang tahajud, dia akan wafat dalam keadaan sedang tahajud. Wali kota Bandung, kebiasaannya ceramah, dia akan wafat ketika mau naik khutbah Jumat. Ada sahabat saya, wafatnya ketika membuka mushaf, mau baca suratul Waqiah. Hari itu dia kuat keinginan dia mau baca Waqiah, tahu-tahu meninggal. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya juga berwasiat buat diri saya sendiri bahwa kematian seseorang itu, kata Rasulullah, iyamut, kematian seseorang itu berdasarkan kebiasaannya. Catat itu Pak. Materi ini nanti saya share ya Bu ya, Pak ya, nanti minta sama Pak Tri itu insya Allah. Safety ini untuk keamanan kita Pak. Kalau kita mau pergi ke tempat yang agak jauh, tentu kita cari aman ya Pak ya. Mau ke Jogja misalnya, kira-kira ada yang kenal nggak di sana ya? Safety itu namanya syafaat. Syafaat tidak dengan otomatis kita dapat di alam barzah, tidak otomatis. Syafaat adalah sesuatu yang kita cari di alam dunia ini. Ada orang berkata begini, udah tenang aja jadi orang Islam mah, yang penting kita dapat syafaat. Oh enggak begitu. Rasulullah berkata, barang siapa yang rajin sholawat, aku kasih syafaat dia. Salawat dulu yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan diributin Pak. Karena ada jamaah saya ribut, Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Pakai tanpa. Iya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang satu Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina Muhammad. Ribut gara-gara itu. Gara-gara kunut ribut, ya Allah. Kesian bener itu ilmunya cuma sampai situ. Rajin membaca Al-Quran, syafaat Al-Quran. Dia tidak akan mendapat syafaat Al-Quran, tidak ditemani Al-Quran di alam barzahnya kalau di dunianya tidak pernah memegang mushaf. Ada bahasan saya nanti Pak, memahami syafaat. Panjang ya. Oke baik. Yang terakhir pesan saya sebelum kita masuk manajemen kehidupan, no debit. No debit. Jangan sekali-kali berhutang di usia seperti kita sekarang ini Pak. Kalau yang masih punya hutang hari ini, monggo silahkan dicicil, dibayar. Kalau terlalu besar, Al-Baqarah 282. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang lebih panjang dari Al-Baqarah 282. Kenapa? Karena Al-Baqarah 282 berbicara tentang hutang, dan hutang adalah sesuatu yang lebih berat dari dosa manapun. Satu ketika ada rombongan para mujahid pulang. Ditanya oleh Rasulullah,
Berapa yang mati syahid? Rasulullah bertanya kepada Khalid bin Walid. Berapa yang mati syahid? 40 ya Rasulullah. Siapa saja? Disebutkan, si fulan. Kata Rasulullah, bukan, 39. 40 ya Rasulullah, 39 kata Rasulullah. Yang satu belum masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Dia masih punya hutang. Mati syahid, Pak. Mati syahid, masih punya hutang, tidak jadi masuk surga. Bagaimana kita, Pak? Kita nih kalau mati bukan mati syahid, Pak. Mati sangit kita. Itulah kenapa kalau ada jenazah yang mau dikuburkan, harus ada keluarganya yang berdiri. Bapak ibu sekalian, ini mama saya, ini bapak saya. Kalau hari ini masih punya sangkut paut, hutang piutang, bayar dengan saya akan lunasi. Tapi betapa banyak di antara kita, begitu dia ada yang nagih, marahan dia daripada yang nagih. Betul Pak? Orang yang punya hutang tuh marahan dia daripada kita yang nagih. Padahal untuk kebaikan dia itu. Ya, no debit, jangan punya hutang. Kenapa? Orang yang punya hutang tidak sempat membayarnya, kata Rasulullah, dia akan menjadi orang yang muflis. Tahu muflis? Bangkrut, tekor. Dia berdiri di hadapan Allah, dia berkata, ya Allah, saya udah pergi haji, mana pahala haji saya? Pahala hajimu aku kasihkan kepada orang yang uangnya kau hutangi dan kau belum kau bayar. Ya Allah, saya pernah umrah, mana umrah makbulan saya? Saya kasih sama orang yang hutangnya belum kau bayar. Saya puasa Ramadan, nggak ada habis semua pahalanya. Kenapa? Karena dia punya hutang belum dibayar. Nauzubillah min zalik. Oke, kita masuk sekarang. 5 langkah manajemen kehidupan seorang muslim mengelola sisa usia. Mengelola sisa usia. Kalau kita bercermin, lihat Pak. Waduh, uban sudah mulai bertabur. Gigi sudah mulai gugur. Pipi udah mulai kendur. Mata udah mulai kabur. Makan juga sudah nasi bubur. Tandanya sudah dekat ke liang. Yang ngomong siapa itu? Kita lihat. Oke? Langkah kita yang pertama. Mu'ahadah. Ingat Pak, setiap orang yang wafat, dia akan ditegur oleh Allah tentang perjanjiannya dengan Allah. Setiap manusia sebelum ditiupkan nasib baik dan nasib buruknya, dia menjadi arwah, menjadi ruh di alam ruh. Dia semua ruh itu berjanji kepada Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Setiap anak Adam itu sebelum keluar dari tulang sulbi ibunya, duhurihim, dia semuanya bersumpah. Sumpahnya bagaimana? Mereka berkata, qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh itu, siapa Tuhanmu? Engkau ya Allah. Aku berjanji ya Allah, sami'na wa ata'na. Aku akan taat, aku akan mengikuti panggilanmu, aku akan datang mana kalau kau memanggil. Ya. Jadi setiap manusia itu digambarkan di Al-A'raf ayat 172 itu pernah bersumpah. Dan ketika mereka akan dicabut nyawanya, dia akan diingatkan sumpah itu. Bu, sebelum kita ditegur oleh Allah, Pak, sebelum ditegur oleh Allah, ayo kita penuhi dulu janji ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditegur, Pak. Dan tegurannya kata Rasulullah, nuslihim naro. Tahu nuslihim naro? Saya pernah keterangkan di sini. Seperti orang bikin teh celup. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ketika dicelupkan di bawah, hancur kepalanya, dia naik lagi. Itu cara Allah menegur kita ketika kita lupa bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau tanya, pasti ibu-ibu paling sebel sama bapak yang pernah janji tidak ditepati. Betul, Bu? Oh, sebel banget tuh janji nggak tepati. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana supaya kita tidak ditegur oleh Allah? Nah, kita mulai, Bu ya. Ini kita bentuk habit kita nih. Yang pertama, mengawali hari dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Saya mau tunjukin satu kata dalam Al-Qur'an. Bu, lihat dalam Al-Qur'an. Lihat. Ini ada kalimat maqamam mahmuda. Ini janji Allah loh. Ini janji Allah, maqamam mahmuda. Siapa yang bangun di sepertiga malam, aku akan kasih dia maqamam mahmuda. Ibnu Katsir mengatakan, maqamam mahmuda itu adalah surga. Ini wajah-wajah tahajud ini. Surga buat Bapak. Wajah tahajud. Surga. Ibu-ibu kayaknya wajahnya tahajud. Surga buat ibu. Allah janji loh, maqamam mahmuda. Lo bangun deh. 2 rakaat, monggo silahkan. 4 rakaat, oke. Ada yang 8 rakaat, saya Ustadz. Bagus. Maqamam mahmuda. Janji Allah. Awali hari, mulai hari ini, di usia kita seperti ini, awali hari ini dengan maqamam mahmuda. Kedua, apa amalannya setelah tahajud? Wal mustaghfirina bil ashar. Amalannya adalah perbanyak istighfar. Sebelum ayat ini, di atasnya ada kalimat, barang siapa yang beristighfar aku mudahkan kehidupannya. Aku kasih kehidupan yang mulia di surga nanti. Allah bilang, siapa mereka? Kata Rasulullah, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Al-Imran 17. Di waktu sahur, jam berapa waktu sahur? Jam 2, jam 3, jam 4, beberapa saat sebelum subuh. Beristighfar, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh agak panjang sedikit. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi ada astagfirullahaladzim wa atubu ilaihu min jami'il ma'asi wa dzunub. Ada lagi banyak lagi istighfar. Minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngeluarin mobil dari garasi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu amalan di waktu pagi dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Dan satu paketnya adalah sholat subuh berjamaah. Jangan lupakan sholat subuh berjamaah seperti ini. Apa kata Allah dalam hadis Muslim nomor 657? Man sholat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Saya mau tunjukkan lagi satu kalimat yang luar biasa dari Allah. Saya mau tunjukkan saudara Bapak Ibu sekalian. Lihat, ini ada kalimat ini nih. Fahuwa fi zimmatillah. Apa ini zimmatillah? Tahu jimat? Zaman dulu ada kalimat, Pak. Nih gua kasih jimat loh. Apa tuh jimat, Pak? Itu bahasa Arab, Pak. Jimat itu adalah pengaman, jaminan, Pak. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah dijamin oleh Allah. Bahkan hadis berikutnya di bawah, barang siapa yang menyakiti orang-orang yang sholat subuh, Allah akan balas dia. Dahsyat nggak tuh, Pak? Kenapa saya ambil sampel sholat subuh? Kalau orang sholat subuhnya di masjid, sholat subuhnya benar, maka duhur, asar, maghrib, isyanya pasti benar, insya Allah. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau sholat subuhnya beres, sholat duhurnya sukses. Iya, Pak. Ini Buya Hamka yang pesan. Jadi awali hari kita tadi dengan tahajud, istighfar, sholat subuh berjamaah, jangan tinggal. Bahkan kata hadis yang lain, hadis Ahmad dan Nasai, khairud dunya wa ma fiha. Balasannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau setiap hari kita mengumpulkan pahala-pahala, amal-amal yang berpahala, lebih baik dari dunia dan seisinya, apa tidak surga kita tidak dapat, Pak? Takbir. Apa tidak surga kita dapat, Pak? Kata Allah, aku tergantung prasangkamu, kata Allah. Kalau ditanya, Pak Haji Supandi, kira-kira masuk surga enggak? Insya Allah saya masuk surga. Karena Allah tergantung prasangka kita. Jangan bilang begini, aduh nggak tahu ya. Waduh, kata Allah nggak tahu juga, gue juga. Jadi kalau ditanya, Pak, kira-kira Pak Haji Supandi masuk surga enggak? Insya Allah saya akan bersama Rasulullah di surga. Begitu Pak jawabannya, Pak. Tapi juga jangan hanya sekedar ngomong. Paginya udah tahajud, udah istighfar, udah sholat subuh berjamaah. Setelah itu, Pak, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau subuh nih jangan lupa bawa uang, Pak. Boleh 2.000, boleh 5.000, boleh 10.000. Karena ada hadis, bakiru bis sodakoh. Sedekahlah kamu sepagi mungkin. Hadis ini sahih dari Tabrani. Sepagi mungkin. Loh, kenapa ya Rasulullah harus sedekah sepagi mungkin?
Fa innal bala la takhattal sadaqah. Sesungguhnya bencana su'ul khotimah itu tidak akan pernah mendatangi orang yang paginya sedekah. Takut Pak, siang kita dicabut nyawa Pak. Orang yang paginya sedekah, kata hadis ini, kata Rasulullah, tidak akan kena su'ul khotimah. Jadi Pak, cara menyikapinya pagi-pagi itu ambil di dompet uang Pak, 5.000. Pak, sedikit amat. Rasulullah bilang, Allah itu senang dengan amalan walaupun sedikit tapi continue, tapi jangan terlalu pelit juga. 2.000 setiap hari ya, sekali-kali atau 50.000 gitu kan. Kalau habis uang pensiun ambillah sekali-sekali. Apa mesti ke kotak masjid? Tidak. Bapak keluar rumah ketemu tukang sampah, sini ini kasih. Ini hadis sahih Pak. Supaya kalau kematian menjumpai kita di siang hari, lihat hadisnya. Su'ul khotimah itu, bencana terbesar itu su'ul khotimah, tidak menjumpai orang yang paginya bersedekah, insya Allah. Saya mau cerita sedikit nih, mau waktu kita udah mepet, padahal materi ini masih panjang nih. Materi kita masih panjang, ini udah habis sedikit lagi nih. Nabi Ibrahim itu Pak, pernah sedang ngobrol dengan malaikat. Nabi Ibrahim tuh ngobrol sama malaikat, ngopi Pak. Ngopi, Nabi Ibrahim kopinya mereknya cap kapal api, kalau malaikat namanya Torabika. Dia ngopi Pak. Lagi ngobrol begitu, pagi-pagi ada sepasang muda-mudi datang menjumpai Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai Nabi Allah Ibrahim, tolong besok pagi datang ke rumah saya mau menikah. Alhamdulillah, siap, saya akan datang. Pulanglah dua muda-mudi itu. Apa kata malaikat? Kasihan tuh anak. Kenapa? Besok pagi saya mau cabut nyawanya, suaminya. Allah, tega bener sih lu. Bagaimana tega, orang dicatat tuh sono. Begitu kira-kira. Malaikatnya orang Betawi Pak. Gimana tega, kata mau dicatat di sono. Pan udah dicatat namanya. Kayak gak tahu aja loh, begitu kira-kira. Ibrahim berkata, ya Allah. Tetapi besoknya Pak, Ibrahim melihat janur kuningnya ada. Emang zaman dulu ada janur kuning ya? Di mana Ibrahim janur kuning? Kok jadi nikah? Bukan bendera kuning, janur kuning. Nabi Ibrahim datang dan menikahkan si wanita dan dua muda-mudi itu. Nabi Ibrahim bertanya, malaikat bohong nih sama gua. Pulang Pak. Hei malaikat, lu ngibul sama gua ya? Apaan lu ngibul? Kata lu dia mau cabut nyawanya. Ada ceritanya begini. Ketika saya mau cabut, Allah larang. Kenapa? Bakirus sodako. Dia pagi-pagi sedekah. Oh gitu. Jadi ibu bapak sekalian mau panjang umur, pagi-pagi sedekah. Yang hari ini ngasih kue, insya Allah panjang umur. Kata yang punya kue, alhamdulillah. Ya, ini hadis ini Pak. Asbabul wurudnya itu Pak. Jadi kalau sedekah pagi-pagi, musibah tidak akan menjumpaimu. Oke? Salawat jangan lupa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pak, Bu. Ketika Allah memberikan perintah puasa, Allah tidak puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa Allah puasa? Enggak, Allah enggak puasa. Ketika Allah bilang aqimis shalah liduluki syamsi, salatlah kamu sesudah tergelincirnya matahari. Apa Allah salat? Tidak. Ketika Allah bilang tunaikan zakat, apa Allah zakat? Tidak. Tetapi ketika Allah bilang innallaha wa malaikatahu, ketika Allah memerintahkan kita salat, Allah salawat lebih dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang Pak kalimatnya. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah enggak puasa. Memerintahkan zakat, Allah enggak zakat. Memerintahkan tahajud, Allah enggak tahajud. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah lebih dulu salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, barang siapa yang salawat 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Dan aku akan memanggil orang-orang yang senang bersalawat kepadaku. Dan wajah mereka bercahaya seperti kunang-kunang. Wah, bercahaya. Salawat jangan lupa, terutama di hari Jumat. Dan malaikatus salat akan naik ke atas jam berapa Pak? Malaikat di hari Jumat yang mencatat salawat
dari manusia jam berapa? Pulang. Batasnya 50.000. Ba'da asar. Selesai asar, malaikat yang membawa salawat lapor kepada Allah. Ini Pak Haji Zaini sudah salawat, tolong dicatat. Maka dia akan dicatat namanya di babus salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa dilakukan di usia kita sekarang ini Pak, memanage sisa usia ini Pak? Jadilah sahabat Quran. Muslim dalam hadisnya 1337, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Saya mau tunjukkan lagi satu kata. Satu kata lagi. Saya mau tunjukkan. Ada kalimat syafi'an li ahsabi. Kalau mau jadi sahabatnya Quran Pak, bersahabatlah dengan Al-Quran. Kita akan pergi jauh Pak. Dalam Al-Quran ada kalimat begini, fa'aina tazhabun. Manusia akan berjalan dalam perjalanan yang sangat jauh dan dia memerlukan sahabat. Salah satu sahabat perjalanan kita adalah Al-Quran. Baca Quran Pak. Yang senang baca Yasin, baca Yasin. Yang senang baca Al-Waqi'ah, baca Al-Waqi'ah. Yang senang baca Qulhu, baca Qulhu. Yang senang membaca tafsir Quran, baca tafsir Quran. Yang senang baca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi. Dia akan menjadi sahabat kita. Jangan sia-siakan usia kita yang tinggal sedikit ini, Pak, Bu. Jangan sia-siakan. Hayo. Bahkan ini harusnya dimulai dari usia 40. Saya punya kajian, judulnya Dahsyatnya Usia 40. Walaupun udah tua kita sekarang ini, kalau kita berbicara dahsyatnya usia 40 luar biasa. Ya, menjadi sahabat Quran. Dan yang paling terpenting lagi adalah, kalau usia kita udah seperti ini nih, udah sepuh, hindari bergaul dengan orang-orang yang bergajulan. Apa bergajulan? Paham nggak kalimat bergajulan itu? Hah? Oh, di kampung saya bergajulan tuh orang yang, preman lah gitu. Kenal aja boleh, tapi usahakan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini Pak, teman-teman ini Pak. Ini teman-teman ini Pak. Ini akan bersama-sama di surga nanti Pak. Kalau nanti Pak, Bapak tidak menjumpai Pak Tri di surga, tolong cari Pak. Karena yang mengontek Ustadz ini acara ini Pak Tri Pak. Kalau tidak menjumpai Pak Tri di surga, cari Pak. Minta pada Allah, ya Allah Pak Tri mana ya Allah? Kami ini jamaah Al-Ikhwan udah masuk surga Firdaus semuanya. Mana ya Allah? Dicari. Udah gosong Pak. Itu Pak Trino, Pak Trino. Ya Allah itu tuh, ya Allah, diambil Pak Tri. Lalu dimasukin ke sungai Al-Kausar namanya. Ganteng lagi Pak Tri. Usianya 30 tahun. Pak Tri ganteng. Luar biasa. Kayak Anjas Mara wajahnya. Kata Pak Tri, gue gitu loh. Wajahnya milenial lagi ngomongnya. Gue gitu loh. Cari lagi. Mana nih Ustadz Jajuli? Nggak ada Ustadz Jajuli. Mau cari kata malaikat. Ustadz Jajuli ada di surga Firdaus. Egonya tinggi banget. Sombong bener ya Allah. Giliran dia aja di surga Firdaus. Giliran Patrik kenapa di neraka ceritanya? Emang gue pengennya di surga Firdaus. Ya Allah, mudah-mudahan amin ya Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian gak menjumpai saya di surga, tolong cari saya. Tolong cari saya. Ya Bu ya. Kalau Ibu gak jumpai saya di surga, tolong cari saya Bu. Bapak saya minta Pak ini, pagi ini saya sumpah Pak pada Allah. Kalau Bapak tidak menjumpai saya di surga, tolong cari saya Pak. Tolong cari saya. Saya nggak mau di neraka Pak. Tolong cari saya. Bahwa saya hari ini pernah hadir di tempat ini. Hari ini saya pernah memberikan tausiah, mengajar semua. Tolong cari saya. Jangan biarkan saya sendiri Pak. Saya minta di setiap majelis taklim, tolong cari saya. Karena tidak ada yang bisa menolong untuk masuk surga selain orang-orang yang soleh. Di usia kita seperti ini, cari teman-teman yang soleh. Katakan kepada mereka, sering-sering berjabatan tangan dengan erat. Sering-sering, kenapa? Ketika engkau berjabatan dengan erat, maka dosa-dosamu berguguran.
Ketika kita sujud dan ruku, sering-sering lama-lamain sujud. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang rukunya lama, kata Imam Syafi'i di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, sesungguhnya ketika seorang muslimah itu sholat, dosa-dosanya diletakkan di mana? Di pundaknya. Ketika kita ruku, maka dosa-dosanya berguguran. Ketika sholat tahajud, bacalah subhana rabbiyal azim sebanyak mungkin, agar dosa kita lebih banyak yang berguguran. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Yang terakhir, yang menjadi teman kita, sahabat kita adalah puasa. Puasa, Pak. Ya, puasa. Baik, ini sebetulnya saya masih panjang, Pak ya. Ini masih ada mujahadah, masih ada banyak, tapi waktunya memang nggak cukup. Mudah-mudahan ada waktu kapan kita akan lanjutkan ya. Saya punya materi ini banyak, agak panjang memang sedikit. Dan setelah materi ini ada materi lain namanya memahami syafaat. Bagaimana trik memahami syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ucok terima kasih. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian terima kasih. Ya, kita sudah taklim, insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan perbahasan ini, dan hanya Allah yang bisa mempertemukan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah pengajian kita pada pagi ini. Sampai jumpa di Ahad yang akan datang insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.